Sarana adalah semua peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang dalam proses pendidikan. Sedangkan prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan. Pengelolaan sarana dan prasarana sekolah merupakan kegiatan menata mulai dari merencanakan kebutuhan hingga penataan sarana dan prasarana sekolah secara tepat guna dan tepat sasaran. Sarana dan prasarana dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu lahan atau site, bangunan atau building, perlengkapan atau equipment, dan perabot atau furniture. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai prinsip dasar manajemen sarana dan prasarana. Yang pertama, adanya penanggung jawab yang cakap seperti kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Yang kedua, perencanaan lahan bangunan dan perlengkapan perabotan sekolah hendaknya merupakan pancaran keinginan bersama dan dengan pertimbangan suatu tim ahli yang ada di masyarakat. Yang ketiga, penggambaran cita dan citra masyarakat dan hendaknya memadai bagi kepentingan peserta didik dan disesuaikan dengan bakat masing-masing peserta didik. Yang keempat, lahan bangunan dan perlengkapan juga hendaknya disesuaikan dengan kepentingan pendidikan yang bersumber dari kepentingan serta kebermanfaatan bagi para murid dan guru. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis sarana dan prasarana pendidikan. Jenis-jenis sarana dan pendidikan menurut Ari Gunawan dibedakan menjadi 2, yaitu fisik dan non-fisik. Sarana fisik yaitu segala sesuatu yang berwujud benda mati atau dibendakan yang memudahkan atau melancarkan suatu kegiatan. Sarana non-fisik yaitu peraturan-peraturan tata tertib, program-program yang mendukung proses pembelajaran di sekolah. Aktivitas manajemen sarana dan prasarana merupakan segala hal yang perlu dilakukan terkait pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Pertama, melakukan perencanaan. Perencanaan merupakan kegiatan menganalisis setiap perlengkapan yang dibutuhkan dalam membangun suatu fasilitas pendidikan. Kedua, pengadaan. Pengadaan barang dapat dilakukan dengan cara membeli, menyumbang, ataupun hasil hibah. Ketiga, penyimpanan. Setiap barang ataupun dokumen yang sedang tidak digunakan dapat disimpan di dalam gudang atau ruang penyimpanan. Keempat, inventarisasi. Inventarisasi dilakukan untuk melaporkan atau mencatat setiap fasilitas dan barang yang dimiliki oleh sekolah. Kelima, penataan. Setiap fasilitas mesti diletakkan sesuai dengan fungsi-fungsinya. Keenam, penggunaan. Semua fasilitas dan barang di dalam sekolah harus dimanfaatkan sebaik mungkin sesuai dengan persetujuan dari kepala sekolah. 7. Pemeliharaan. Pemeliharaan merupakan kegiatan merawat dan membersihkan ataupun memelihara semua fasilitas di dalam sekolah secara berkala dalam jangka waktu panjang ataupun pendek. Terakhir, ialah penghapusan. Setiap barang ataupun fasilitas yang sudah tidak dapat digunakan kembali atau dimanfaatkan kembali dapat dihapuskan atau dilepaskan.